Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin saudara jarang mendengar istilah tentang ibadah malam Getsemani. Sebagian gereja menyebutnya sebagai Kamis Putih, tetapi saya lebih senang menyebutnya malam Getsemani. Kenapa saya menyebutnya malam Getsemani? Setelah Yesus ada di perjamuan malam terakhir, dia bersama 3 orang muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, pergi ke Taman Getsemani. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu adalah malam yang sangat penting. Kenapa malam yang sangat penting? Karena di situ Yesus naikkan doa. Dan Yesus pertama kali berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Murid-murid yang bersama dengan dia tidur. Kalimat yang penting kita belajar, berjaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. 3 orang yang hebat ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, adalah inner circle dari murid-muridnya Yesus. Murid-muridnya Yesus yang sangat lekat dengan Yesus. Bukankah waktu mereka ada di Gunung Tabor, 3 orang murid juga yang bersama dia, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Berarti Petrus, Yakobus, dan Yohanes pernah melihat Yesus berubah rupa, dan di situ ada Musa dan ada Elia. Berarti Petrus, Yakobus, dan Yohanes bukan murid biasa. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka tidak berjaga dan tidak berdoa di saat yang paling krusial dalam kehidupan Kristus, mereka bisa tertidur. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada sebuah doa yang luar biasa. Yesus bilang, kalau boleh cawan ini lalu. Dengan lain kata, if there is another choice, kalau saja ada pilihan lain, saya tidak harus naik ke atas kayu salib. Karena bukan salib dan kematian yang ditakutkan oleh Kristus. Yang paling ditakutkan Kristus ketika wajah Bapa berpaling kepadanya. Yesus tahu persis dia akan mati. Yesus tahu persis dia akan sengsara. Karena itulah yang dia katakan kepada Petrus, anak manusia akan ditangkap, anak manusia akan sengsara, anak manusia akan disiksa, tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Tetapi di Taman Getsemani, Bapa menjelaskan segala sesuatu tentang apa yang akan terjadi dengan kehidupan di atas kayu salib. Yang ditakutkan Yesus bukan paku yang tajam, yang ditakutkan Yesus bukan mahkota duri, yang ditakutkan Yesus bukan tombak dari tentara Romawi, tetapi yang ditakutkan oleh Yesus ketika Bapa berpaling daripadanya, karena dosa dunia ditanggungkan kepadanya. Karena itu pada saat itu Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Itulah yang ditakutkan oleh Kristus, masa di mana Bapa memalingkan wajah daripadanya. Itu sebabnya dia bilang, Bapa kalau boleh biarlah cawan ini lalu. Tetapi dengan tegar dia berkata, tetapi if there is no other choice, kalau tidak ada pilihan lain, untuk keselamatan manusia aku harus mati. Untuk keselamatan manusia aku harus menerima. Bapa memalingkan wajah daripadaku, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Saya beri nama ketaatan. Saya beri nama ketaatan. Dan untuk ketaatan itu kita berkumpul malam hari ini. Kenapa kita merayakan malam Getsemani? Karena seandainya bukan Yesus yang mati, sia-sialah kita. Ada orang-orang yang gak jelas yang berkata, bukan Yesus yang disalibkan, tapi Yudas yang wajahnya diserupakan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, buat saya itu orang menghayal dan gak jelas, saudara. Karena seandainya Yesus tidak disalibkan, sia-sialah iman percaya kita.
Justru kenapa hari ini kita kumpul di tempat ini? Karena kita tahu persis Yesus yang disalibkan, Yesus yang mati buat kita, Yesus yang tebus segalanya. Dan dia proklamasikan sudah selesai. Sama-sama bilang sudah selesai. Ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. Dan hari ini kalau saya boleh memberi judul khotbah ibadah malam Getsemani, saya beri judul Getsemani adalah kebanggaan. Sama-sama bilang sama saya, Getsemani adalah kebanggaan. Kalau tidak ada Getsemani, tidak mungkin ada Golgota. Justru di taman Getsemani lah Yesus ambil keputusan, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak mulai terjadi. Klik. Coba lihat ayat ini. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus, kedua anak Zebedeus sertanya, Yohanes dan Yakobus. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus sengaja bilang sama murid-muridnya, berjaga-jagalah dengan aku. Ayat yang selanjutnya, ayat 39. Ia maju sedikit, ia nggak maju jauh. Dalam bagian lain dikatakan ia maju sepelemparan batu jauhnya. Ia maju sedikit. Lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah itu ia kembali pada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Yesus nggak bilang berjaga-jaga dan berdoalah supaya aku dikuatkan, supaya aku dibela, supaya aku diberkati, supaya aku sanggup. No, berjaga-jaga dan berdoalah supaya apa? Kamu sama-sama bilang sama saya, berdoa dan berjaga-jaga baik untuk saya. Sama-sama bilang berdoa dan berjaga baik untuk saya. Sama-sama bilang berdoa dan berjaga baik untuk saya. Berdoa dan berjaga baik untuk siapa? Baik untuk siapa? Kalau kita tidak berdoa, kita tidak berjaga, bukan Yesus yang rugi, tapi kita yang rugi. Setuju? Ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. If there is no other choice, I have to climb the cross. Aku harus naik ke atas kayu salib. I am ready. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Ayat 45. Sesudah doa yang ketiga kali, ia datang juga pada murid-murid dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Dan kemudian ayat 46 berkata, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudaraku, kalau ada orang bilang bukan Yesus yang disalibkan, maka orang itu otaknya kurang seon. Yesus saya bukan pengecut. Saya tadinya pikir dari rumah tuh kalau saya ngomong gitu semua amin. Katanya cuma satu yang bilang amin. Yesus Tuhan saya bukan pengecut. Yesus Tuhan saya bukan pengecut.
Saya bingung masih ada orang-orang Kristen yang gak jelas ketika orang berkata, tahu gak kamu bukan Yesus yang disalibkan. Oh iya, percaya. Gak tahu dari mana sekarang. Ada gerakan di YouTube yang bilang Yesus itu Islam. Disclaimer dulu, saya ngomong begini bukan menjelekkan agama siapapun. Saya bicara ini untuk protect my religion. Agama yang saya yakini. Karena buat saya udah kebangetan. Ada orang-orang yang bilang Yesus Islam. Karena katanya Yesus disunat. Saya mau bilang tolol tapi gak enak. Yesus disunatnya hari ke-8. Sesuai dengan hukum Yahudi. Karena Yesus sujud, dia Islam. Tidak mungkin Yesus sujud karena dia Yahudi. Itulah cara doa orang Yahudi. Saudaraku, buat saya ini udah kebangetan. Betul Kristen diam, tapi gak usah terlalu dihina begitu. Masa katanya Yesus Islam. Karena dia disunat. Karena dia gak makan babi. Kenapa dia gak makan babi? Karena Imamat pasal 11. Berisi hukum Yahudi, dia tidak makan babi. Yang ketiga. Karena dia sembahyangnya sujud. Dia sembahyang sujud bukan karena dia Islam. Dia sembahyang sujud karena dia Yahudi. Tapi jangan salah, dia dibaptis. Maaf, buat yang mendalilkan Yesus itu Islam, haruskah orang-orang Islam dibaptis? Maksud saya disclaimer dulu. Nggak usah terlalu menghina kekristenan kita. Kau mau bicara agamamu silahkan. Tapi jangan terlalu menghina. Secara disclaimer saya bilang kalian juga nggak mau kalau saya sebut Muhammad itu Kristen. Boleh nggak? Sekarang lagi ada yang bilang Yesus wajahnya diserupakan. La ilah. Dia bangunkan murid-muridnya, dia bilang, marilah yang menyerahkan aku sudah dekat. Dia nggak bilang, Bapak aku mau ditangkap, aku mau ditangkap, aku mau ditangkap. Saya ingat waktu Petrus kasih keluar peda. Peda apa? Susah itu. Saya ingat waktu dia kasih keluar pedang. Dia tebas telinga. Apa itu namanya? Orang kepala rumah ibadat itu si Markus itu. Yesus nggak bilang, Petrus, mantap. Kenapa cuma telinga? Yesus tidak gentar untuk salib. Dia tidak minta Bapa, jangan sampai aku lewat salib. Dia bangunkan murid-murid, dia bilang yang menyerahkan aku sudah dekat. Lalu ketika Petrus mainkan pedang, dia bilang sama Petrus, Petrus sarungkan pedang. Saya khawatir kenapa Petrus menyangkal Yesus, karena dia sakit hati. Petrus sudah setengah mati mau bela dia, potong telinga. Tiba-tiba Yesus angkat telinga yang udah jatuh, dia tempel ulang. Kalau saya jadi Petrus, saya bilang, susah-susah katut, tak so potong. Tak boleh ulang tuh telinga. Ya, maka, waktu
Satu orang berkata, kau pasti muridnya. Enggak. Aku potong telinga aja ditempel ulang sama dia. Saya pikir Petrus agak kepahitan sedikit itu waktu dia sangkal Yesus itu. Salah satu, either soal telinga, either soal dia menyembuhkan mertuanya. Itu juga bisa. Mungkin Petrus udah senang, mertua udah sakit nih. Sakit nih. Sebentar lagi nih tinggal 1-2 putar. Aduh dia sembuhkan lagi. Aduh. Tapi kalau menurut saya soal kuping. Ingat Yesus bilang apa sama Petrus? Petrus, sarungkan pedangmu. Kalau aku mau, aku bisa panggil pasukan malaikat di surga untuk membela aku. Betul? Kenapa tiba-tiba Yesus wajahnya diserupakan? Buat saya cerita itu adalah penghinaan yang terbesar. Siapapun yang keluarkan ide bahwa bukan Yesus yang disalibkan adalah penghinaan terbesar. Karena Yesus saya memang mati, dia curahkan darahnya buat saya. Dia katakan sudah selesai. Dia bayar harganya buat kita. Kita hidup karena anugerah. Kita berjalan kepastian. Kita menerima sorga karena kemuliaannya. Amin. Ada yang bilang, Yesus wajahnya diserupakan. Karena Yesus seringkali berubah rupa. Maksud saya kalau goblok jangan ngotot, kenapa sih? Yesus berubah rupa 1 kali. Di Gunung Tabor. Tapi bukan berubah rupa muka yang lain. Tapi berubah rupa dalam kemuliaan. Tapi kalaupun itu yang menjadi dalilnya, yang berubah rupa adalah Yesus, bukan Yudas. Yudas yang wajahnya katanya diserupakan. Terus kalau Yudas wajahnya diserupakan dengan Yesus, Yudasnya kemana? Jadi ada Yudas yang wajahnya serupa Yesus, ada Yudas yang wajahnya tetap wajah Yudas. Karena kemudian waktu Yesus disalib, Yudas gantung diri. Setuju saudara? Maksud saya itu kalau bikin sebuah dalil, jangan yang goblok begitu dong. Karena dia gak ngerti cerita. Karena ingat, siapa Matius, siapa Markus, siapa Lukas, siapa Yohanes. Orang-orang hidup di zaman Yesus. Setuju gak? Siapa yang mendalilkan cerita bahwa Yesus wajahnya diserupakan? Orang yang kemudian manuskrip cerita dari 6 abad kemudian. Kita pakai otak normal yuk. Misalnya, saudara-saudara nih, tulis cerita. Gilbert itu orangnya agak antik. Nanti dia duduk, nanti dia berdiri, nanti dia jalan, nanti dia ketawa, mau dia. Nanti dia teriak, nanti dia ngomong pelan-pelan. Terserah dia. Tiba-tiba 600 tahun kemudian, ada yang bilang Gilbert itu kurus. Rambutnya gondrong sebahu. Lalu orangnya kalau ngomong, kata-katanya sangat teratur. Tidak pernah tertawa sembarangan. Saya percaya sama orang yang hidup di zaman saya yang 600 tahun kemudian. Siapapun yang percaya pada orang yang hidup 6 abad kemudian. Buat saya adalah orang yang IQ-nya di bawah 20, saudara-saudara. Karena ada cerita bahwa waktu Yesus disalib, Yudas ketemu dengan ahli-ahli Taurat. Yudas kembalikan uang. Pertanyaan saya, emang ada 2 Yudas? Emang ada 2 Yudas?
saya bingung, ada orang yang percaya. Ada orang yang tinggalkan Yesus karena cerita itu. Haruskah kita sedih kalau ditinggalkan Yesus? Enggak, silakan. Memang dia gak pernah Kristen kalau begitu. Karena Kristen yang sejati mengerti betul. Orang mau bilang apa? Yesusku mati di kayu salib menyelesaikan segalanya bagi. Karena itu saya percaya. Getsemani adalah kebanggaan. Karena Getsemani adalah kepastian. Bahwa Yesus saya bukan Yesus yang pengecut. Dia bangunkan murid-muridnya yang masih tidur. Dan dia bilang, bangunlah. Sebab yang menyerahkan aku sudah dekat. Dia bilang sama Petrus, kalau aku mau, aku bisa panggil pasukan malaikat di sorga. Bahkan bukan hanya itu. Waktu dia disalibkan, orang-orang bilang, kalau kau memang anak Allah, turun dari salib itu. Buktikan bahwa kau anak Allah. Selamatkan dirimu dan selamatkan aku. Seandainya yang disalib itu adalah Petrus, seorang pengkhianat, pasti dia emosi. Jangan yang ngomong lu, gua tampelin lu nanti lu. Tapi ada satu pribadi yang sangat lembut. Yang hanya menatap dengan penuh kasih. Sampai penjahat yang satu gak tahan lihat kasih itu. Dia lihat penjahat yang satu dan dia bilang, kawan, kita disalib karena kita memang layak untuk itu. Tapi dia disalib tanpa kesalahan. Dia pandang Yesus dan dia bilang, guru, ingatlah aku kalau engkau ada di dalam Firdaus. Seandainya yang tergantung itu Yudas, dia bilang gak janji deh. Karena kalau Yudas dia gak yakin bahwa dia akan masuk surga. Setuju saudara? Makanya saya bilang, dalil itu kok goblok banget gitu. Dan yang saya bingung masih ada yang percaya gitu. Selama ini mungkin saya tidak pernah bicara setegas dan sekeras ini. Karena saya pikir udahlah yang mau ngomong-ngomong lah. Tapi lama-lama terus menerus. Dan karena pendeta gak pernah menjawab tuduhan itu, lama-lama orang Kristen yang gak jelas jadi percaya. Saudaraku, Yesus Tuhan saya gak sembarangan. Dia hadapi salib. Dia pikul salib. Tapi ada kalimat yang luar biasa. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Pertanyaan saya, seorang pengkhianat seperti Yudas mungkin gak keluarkan kalimat seagung itu? Tidak mungkin. Tapi satu yang saya tahu, ada pribadi yang pernah mengajar ketika dia hidup. Kalau seorang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Dan ketika dia disalib, dia buktikan bahwa dia bukan hanya pengajar agung, tapi dia pelaku dari setiap firman yang dia perintahkan. Katakan amin. Jelas? Klik. Saya pelajari. Klik. Tidak dapat dipungkiri. Getsemani adalah kebanggaan kita semua sebagai orang percaya. Kalau saya bilang Getsemani, semua bilang kebanggaan saya. Getsemani. 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 Karena di Getsemani dia buktikan. Dia bukan pribadi yang lemah. Dia bukan pengecut. Dia bukan Tuhan yang minta Bapa angkat semua persoalannya. Tapi dia bilang, kalau boleh cawani lalu. But if there is no other way. Kalau jalan satu-satunya untuk manusia selamat adalah kematianku di atas kayu salib, I'm ready to do it. Biarlah ini mengajar kepada kita.
jadi anak Tuhan yang kuat. Meskipun air mata harus mengalir, langkah kita berjalan tegak. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Klik. Kalau sudah tanya sama saya, kenapa Getsemani adalah kebanggaan? Karena di Getsemani ada banyak teladan penting yang perlu kita sadari. Minimal saya catat ada 5 hal. Teladan pertama, klik. Adanya doa yang sungguh-sungguh pada Bapa. Pak, Bu, adik-adik muda yang saya sayang dalam kasih Kristus. Kekuatan anak Tuhan adalah doa. Orang lain boleh punya koneksi hebat. Orang lain boleh punya duit banyak. Orang lain boleh punya otak pintar. Tapi ketika tangan kita terlipat, ketika kaki kita bertelut, di situ kemenangan besar Tuhan sediakan. Gak usah nangis hanya karena engkau tidak punya koneksi. Engkau boleh saja tidak kenal Kapolres, tidak kenal Kapolda, tidak kenal Kapolri, tidak kenal Jaksa Agung. Engkau hanya kenal Tuhan di atas segala Tuhan, Raja dan segala Raja, berseru kepadanya. Doa orang benar besar kuasanya. Yesus bilang sama Petrus, kalau aku mau, aku bisa panggil pasukan malaikat di sorga. Ini bukan Kapolres lagi nih. Ini bukan Kapolda lagi nih. Kapolsor. Aku bisa panggil. Kita ini kalau kenal direktur bank. Kita ini kalau kenal Jaksa Agung. Kita ini kalau kenal anggota DPR, ada masalah sedikit, panggil. Tapi saya mau bilang, kita panggil nama Tuhan. Jangan kecil hati hanya karena masalahmu berat. Berlutut sama Tuhan. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Saya mau bilang saudara semua orang hebat. Gak ada yang bilang amin. Bayangin gembalanya aja percaya, jemaatnya sendiri. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Semua saudara orang hebat. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa pendeta bilang saya hebat? Karena apapun masalahnya kau bisa panggil Bapa di sorga. Jangan bodoh. Jangan ada masalah stres. Panggil nama Tuhan. Yesus bilang hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Kalau Yesus saja sangat sedih seperti mau mati rasanya. Pertanyaan saya, kira-kira masalah apa yang harus dihadapi? Orang mati dibangkitkan. Mati. Ini bukan cuman koma, udah titik. Gak susah buat dia. Saya ingat waktu Lazarus mati. Yesus gak bilang sama Petrus, pencet jempolnya, pencet jempolnya. Pakai remason, pakai remason. Jari dan jempol tangan digoyang. Jari dan jempol tangan digoyang. Pencet di sini nih, pencet di sini nih. Menghadapi Lazarus yang mati, Yesus berdiri depan kuburan dan berkata, Lazarus, keluar, keluar langsung. Kenapa dia mesti panggil Lazarus keluar? Karena kalau dia nggak panggil namanya, semua keluar. Pocong-pocong keluar semua. Jangan lagi ada orang yang bikin isu Lazarus agamanya Islam karena pakai pocong. Yahudi. Orang kalau pengetahuannya nggak bagus tapi bacotnya besar, dengernya enak bener-bener. Saya udah mulai emosi lama-lama ini. Udah pernah dilaporin, ya udahlah. Mentang-mentang kita diem bertingkah bener gitu lama-lama, ya kan? Tapi yang saya mau jelaskan buat saudara, gelombang badai mengamuk. Yesus gak susah. Dia bangun, dia bilang diam, tenanglah. Amin. Petrus sepanjang malam tangkap ikan, gak dapat apa-apa. Buat Yesus gak susah.
Yesus cuma bilang tebarkan di jalanmu di sebelah kanan perahu, tarik, begitu banyak ikan yang dia dapat. Tapi ketika dia berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Berarti ini bukan persoalan yang biasa-biasa. Ini bukan utang sama tetangga 7,5 juta. Ini bukan anak pacaran sama orang tidak seiman, udah 3 minggu gak pulang-pulang. Karena waktu Yesus bilang hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, pasti persoalannya serius. Tapi doa bisa menyelesaikan. Pak, kenapa engkau harus panik? Doa bisa menyelesaikan sesuatu. Waktu engkau doa, bukan berarti semua bisa berjalan seperti yang kau mau. Waktu engkau berdoa jauh lebih dari apa yang kau pikirkan. Tuhan menyatakan kemuliaannya, katakan amin. Klik. Yesus menunjukkan contoh doa yang sungguh-sungguh dan penuh ketundukan kepada Bapa. Lihat Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan lalu daripadaku. Artinya kita bisa ngomong apa yang kita mau. Tuhan kalau boleh, supaya persoalan ini selesai. Tuhan kalau boleh, supaya akhir bulan ini saya bisa selesaikan utang-utang saya. Tuhan kalau boleh, cicilan saya bisa lunas tahun ini juga. Tuhan kalau boleh. Kita boleh ngomong. Tapi selanjutnya dikatakan, tapi janganlah seperti yang kukendaki. Karena yang kukendaki adalah terbatas, melainkan seperti yang kau kendaki. Kenapa kita banyak kecewa dalam kehidupan ini? Karena kita mau ngatur Tuhan. Doa bukan bagaimana dengan kepintaran kita mengatur Tuhan. Tapi doa bagaimana dengan penyerahan. Tapi doa adalah bagaimana dengan kepasrahan kita. Kita biarkan hidup kita diatur pada Tuhan ke jalan yang penuh kemuliaannya. Katakan amin. Yang kedua, saya pelajari, klik. Kenapa Getsemani adalah kebanggaan? Karena di Getsemani ada banyak teladan penting yang perlu kita sadari. Yang kedua, adanya ketaatan kepada Bapa. Hidup ini bukan soal bagaimana bermimpi besar. Saudara baca buku-buku psikologi. Saudara baca buku-buku motivasi. Semua bicara tentang bagaimana memiliki mimpi besar. Tapi hari ini saya bilang hidup bukan soal bagaimana memiliki mimpi besar. Tapi hidup ini bagaimana bertahan dengan Tuhan yang besar. Walaupun kau punya mimpi yang besar. Tapi kalau kau tidak berjalan bersama Tuhan yang besar, ujung-ujungnya kau penuh dengan kekecewaan. Tidak perlu punya mimpi yang besar. Salah saya ini ada lagi orang yang viral lagi nyerang saya. Gilbert khotbah nggak ada otak. Gilbert khotbah tidak bertanggung jawab. Masa dia suruh jemaatnya jangan punya mimpi besar? Yes. Saya bukan motivator. Saya hamba Tuhan. Motivator akan mengajar setiap orang-orang yang mendengar motivasinya. Miliki mimpi besar, miliki mimpi besar, miliki mimpi besar. Tapi saya cuma mau ingatkan kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar. Selama engkau mengandalkan Tuhan yang besar, engkau akan kagum melihat bagaimana Tuhan menuntun hidup. Makanya yang kedua, kenapa Getsemani saya sebut dahsyat? Karena adanya ketaatan kepada Bapa. Saya nggak mau tahu emas akhirnya jadi 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Saya nggak tahu apakah dolar mau 15.000, mau 16.000, 17.000 atau 20.000. Saya nggak tahu stok market akan bergerak sampai kemana. Tapi yang saya yakini, kalau engkau taat pada Bapa, engkau hebat. Kalau kau taat pada Bapa, saya ingat kalau burung di udara saya Tuhan pelihara, apatah lagi orang percaya. Sama-sama bilang saya dipelihara Tuhan. Sama-sama bilang saya dipelihara Tuhan. Kita bukan dipelihara oleh emas, kita bukan dipelihara oleh dolar, kita bukan dipelihara oleh stok. Tapi kita dipelihara oleh Tuhan yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Amin. Coba lihat ayat ini. Yesus menunjukkan ketaatan pada kehendak Tuhan meskipun ia berarti menanggung penderitaan. Tapi selalu saya bilang,
Beratnya penderitaan dalam kebenaran selalu lebih hebat daripada indahnya kenyamanan akibat kompromi dengan dosa. Setuju? Beratnya penderitaan dalam kebenaran selalu lebih hebat daripada indahnya kenyamanan akibat kompromi dengan dosa. Setuju? Coba lihat ayat ini, Matius 26 ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Sama-sama bilang sama saya, ketaatan. Ada banyak orang pikir iman adalah sebuah kemampuan bagaimana memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang saya mau. Saya tidak pernah percaya iman adalah kemampuan bagaimana memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang saya mau. Tapi yang saya percaya adalah iman adalah kekuatan untuk mengalahkan daging dan segala kesenangan dan berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Yang setuju sama saya katakan, saya harus taat. Kadangkala taat membawa kita pada air mata. Kadangkala ketaatan membawa kita pada jalan-jalan yang sukar. Tapi di balik air mata dan jalan yang sukar, ada kemuliaan Tuhan yang dahsyat menanti buat orang-orang yang taat dan setia. Sama-sama bilang sama saya, taat tidak pernah merugikan. Sama-sama bilang sama saya, deklarasikan taat tidak pernah merugikan. Kalau orang rumah tanya sama saudara, malam Getsemani Gilbert khotbah apa, bilang taat tidak pernah merugikan. Kadangkala taat itu memang berat. Kadangkala taat membuat air mata kita mengalir. Tapi taat tidak pernah merugikan. Yusuf taat dan dia menjadi Perdana Menteri. Musa taat dan dia keluar dari Mesir. Sadrak, Mesak, Abednego taat, dia jadi orang terhormat. Dan saya percaya waktu engkau taat, perkara-perkara dahsyat Tuhan sediakan buat kita. Katakan amin. Yang ketiga, kenapa Getsemani membanggakan? Karena Getsemani memberi pelajaran buat kita, bahwa kita harus mengandalkan kekuatan Bapa. Bu, punya suami yang sayang ibu luar biasa. Pak, punya istri yang sayang dan menghormati Bapak luar biasa. Walaupun kadang-kala banyak istri malah bikin stres suaminya. Banyak suami hanya bikin tertekan istrinya. Adik-adik muda punya orang tua yang sayang sama kalian. Dan membuat hidup kalian nyaman, itu dahsyat. Kenyataannya banyak orang tua yang malah bikin pusing anak-anaknya. Pak, Bu, punya anak-anak yang manis dan hebat. Sungguh berkat yang luar biasa. Karena banyak anak-anak bikin cepat mati lagi orang tuanya. Tapi hari ini saya mau bilang, apapun yang terjadi andalkan Tuhan. Kalau andalkan suami, satu saat kau pasti akan luka. Andalkan istrimu, satu saat kau pasti akan disakiti. Tapi apapun yang terjadi kau andalkan Tuhan. Sehingga walaupun kiri kanan menyakitkan dan mengecewakan kau tetap bersemangat dan percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat membela, menyertai dan menuntun engkau pada hal yang dahsyat. Sama-sama bilang, saya cuma mau mengandalkan Tuhan. Kepada jemaat yang olehnya Tuhan percayakan, saya gembalakan. Berkali-kali saya bilang, mungkin saya gembala yang modelnya agak antik. Tapi secara jujur saya sangat cinta saudara. Dan saya tahu persis, hari-hari ini rumah tangga bermasalah, ekonomi bermasalah, hubungan dengan anak bermasalah di mana-mana. Seperti kayak setan lagi jalankan jurus mabok gitu. Sikat sana, serang sini, kacaukan sana. Tapi saya cuma bilang, orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan tetap tenang. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan tetap kuat. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan tetap lihat mujizat. Kalau hatimu gelisah, doa. Andalkan Tuhan, bilang Tuhan tolong saya. Ketika emosi mulai memuncak, bilang Tuhan tolong saya. Waktu kau mengandalkan Tuhan, kau kagum lihat Tuhan akan bukakan pintu-pintu berkat yang dahsyat. Katakan amin. Coba lihat ini, klik.
Saya catat Yesus menunjukkan bahwa kita dapat mengandalkan kekuatan Tuhan dalam menghadapi cobaan dan penderitaan. Lihat Matius 26 ayat 40 sampai 41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Saudaraku, 3 kali Yesus doa balik, muridnya tidur. Kalau dia nggak mengandalkan Bapa pasti emosi. Pak, istri suka bikin emosi? Bu, suami suka bikin emosi? Tetangga suka bikin emosi? Ipar suka bikin emosi? Tagihan suka bikin emosi? Saya kalau datang ke restoran suka ditanya. Pertanyaan yang gak penting banget gitu. Saya datang ke restoran ditanya. Pertanyaan yang gak penting banget. Bapak ada alergi? Ini kan nyebelin. Ya kalau saya tahu saya alergi udang, ya saya kan gak makan udang gitu, gak usah nanya. Kan bikin saya emosi. Bapak ada alergi? Ada, saya bilang. Kalau lihat tagihan. Ada 2 hal yang paling menjengkelkan saya di restoran. Orang Indonesia kan suka bikin pertanyaan-pertanyaan yang gak penting gitu. Bapak ada alergi? Iya saya alergi, kalau lihat bilnya. Tolong jangan dibawa. Kedua kali ada lagi yang suka tanya sama saya gini. Pak, ada yang bisa saya bantu? Oh ada, tolong bayarin. Kan dia baik banget mau bantuin saya. Iya tuh. Kalau cuma bantuin makanan beresin, saya juga bisa. Iya tuh. Tolong bantuin bayarin. Gak balik-balik lagi. Kayaknya itu dia deh. Orangnya. Waiternya ada di sini jemaat. Rupanya jemaat dia. Aduh. Saudaraku. Apapun yang terjadi kita mau andalkan Tuhan. Kalau Yesus mau lihat itu emosi dia. Yesus sudah bilang. Bersama aku. Karena aku akan berdoa. Tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan bisa lebih sabar menghadapi tantangan. Kalau hari-hari ini kau gak sabar bukan karena suamimu terlalu menjengkelkan. Bukan karena istrimu terlalu menyebalkan. Bukan karena situasimu terlalu parah. Saya khawatir karena kau sudah gak mengandalkan Tuhan. Mungkin gak ada orang yang berani tegur saudara. But I am your pastor. Izinkan saya mengingatkan saudara. Kalau engkau lihat engkau sudah terlalu cepat emosi. Engkau terlalu cepat kecewa. Engkau terlalu cepat marah. Dan kau punya alasan. Ya kan saya begini karena begini pendeta. Izinkan saya ingatkan. Andalkan Tuhan. Yang kau gak sanggup. Serahkan pada Tuhan. Malam Getsemani mengajarkan kepada kita. Waktu saya mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib di tengah-tengah kita. Katakan amin. Yang keempat. Yang saya pelajari. Mengapa Getsemani membanggakan. Kalau di Getsemani kita belajar. Ada kasih pada Bapa yang tak bersyarat. Kita kadang-kadang bilang kalau Tuhan berkati saya akan kembalikan perpuluhan milik Allah. Kalau Tuhan berkati saya akan melayani Tuhan. Kok kita jadi hitung-hitungan sama Tuhan? Kita akan melayani Tuhan apapun yang terjadi. Kita akan setia sama Tuhan apapun yang terjadi. Kita akan hidup dalam kesucian apapun yang terjadi. Kita lepas rokok, kita lepas alkohol, kita lepas judi apapun yang terjadi. Kita kembalikan perpuluhan milik Tuhan apapun yang terjadi. Karena justru kasih pada Bapa menuntun kita pada pengalaman yang dahsyat. Amin. Coba lihat ayat ini. Yesus menunjukkan kasih yang tak bersyarat kepada Bapa. Yang dibuktikan pada kesiapan menyelamatkan manusia bahkan ketika mereka tidak mengenal, tidak mengasihinya. Maka Yohanes 15 ayat 13-14 bilang tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk apa? Sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan padamu.
Yesus mati buat kita ketika kita masih berdosa. Kenapa Yesus mati? Karena mengandalkan Bapa. Hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara. Mari kita punya kasih pada Bapa yang tak bersyarat. Sehingga yang kita pikirkan bukan apa yang saya dapatkan. Tapi yang kita pikirkan apa yang harus saya kerjakan. Hari Sabtu kita akan merayakan ulang tahun ke-18. Dan mulai hari ini kita launching buku kita berjudul ceritakan kemuliaan dan perbuatan yang ajaib ada di depan. Saya berdoa setiap saudara dapat pulang memiliki bukunya. Sehingga dimanapun kita ada, kita cuma cerita kebaikan Tuhan. Sudah banyak orang Kristen mengecewakan banyak orang. Karena kita kalau di gereja, aduh penyembahan, aduh malaikat sampai minder lihat kita. Tapi kalau hari-hari kita cuma ngomong tentang orang, kita ngomongin masalah kita, persoalan kita, kepahitan kita. Sampai akhirnya kesaksian kita gak jelas katanya anak Tuhan. Saudara ingat Esra bilang apa? Aku umumkan doa dan puasa. Karena aku malu. Aku malu meminta pertolongan pada raja. Padahal dia orang dekat raja. Dia tahu kalau aku harus dapat pertolongan. Biarlah pertolongan dari Tuhan yang begitu mencintai dan mengasihi aku. Amin. Saya berdoa supaya kasih pada Bapa menyala di hati kita. Kita jadi orang-orang yang makin cinta Yesus. Dimanapun kita ada kita ceritakan kemuliaannya. Kita ceritakan perbuatannya. Karena target yang Tuhan taruh di hati saya. Memasuki tahun yang ke-18 ini. Setiap jemaat Tuhan go to the next level. Naik lebih tinggi lagi. Bukan lagi pikir apa lagi yang saya bisa dapatkan. Tapi apalagi yang saya bisa buat. Untuk membuktikan kasih Yesus luar biasa dalam hidup saya. Haleluya. Klik yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Mengapa Getsemani membanggakan? Karena di Getsemani ada banyak teladan penting yang perlu kita sadari. Satu, adanya doa yang sungguh-sungguh pada Bapa. Dua, adanya ketaatan kepada Bapa. Tiga, mengandalkan kekuatan Bapa. Empat, kasih pada Bapa yang tak bersyarat. Dan yang kelima, adanya pengorbanan diri demi kemuliaan Bapa. Sama-sama bilang saya harus semakin berkurang. Supaya Kristus semakin bertambah. Bukan kita semakin bertambah. No. Karena kalau kita semakin bertambah, Kristus semakin berkurang. Coba lihat ayat ini, klik. Yesus menunjukkan contoh pengorbanan diri. Demi kemuliaan Bapa yang luar biasa untuk menebus dosa manusia. Lihat Yohanes 3 ayat 16-18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Bukan untuk menghakimi dunia. Sama-sama bilang, saya ada bukan untuk menghakimi. Melainkan untuk menyelamatkannya. Amin. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Pengorbanan demi kebenaran itu asik. Karena Tuhan tidak pernah hutang sama anak-anaknya. Yang setuju sama saya bilang Tuhan tidak pernah hutang sama anak-anaknya. Dia tebus. Dia bela kita. Hari ini kita merayakan malam Getsemani. Besok kita akan sama-sama menerima perjamuan suci. Dan selama beberapa hari ini saya ingin saudara betul-betul memeriksa diri saudara sendiri. Kita gak mau jadi Kristen yang lemah. Kita gak mau jadi Kristen yang setengah-setengah. Kita mau jadi Kristen yang sungguh-sungguh menikmati. Betapa kuasa Tuhan luar biasa. Dia sudah bayar semuanya buat kita. Supaya kita dapat menikmatinya. Dalam segala kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah.